hari ini ada kegiatan apa kok? Sekarang aku lagi isinya, alhamdulillah ngisi kajian-kajian. Sekarang ini aku lagi ikut satu kemarin sempat kajian banyak banget sama Ibu Angelina Sonda. Karena aku emang lagi gimana ya, lagi terpuruk, ekonomi juga lagi kerjaan lagi nggak ada. Jadi gimana caranya saya tuh bisa bertahan hidup, gimana caranya aku bisa ikut tenang di hati biar nggak geresak gerusuk gitu kan ya. Jadi diajaklah sama Bu Angelina Sonda. Kemarin ada beberapa titik di Tangerang, insya Allah bulan depan di Bandung. Jadi pas kalau kajiannya Bu Angel kan Mbak Inji kan sedih pengalaman dia, aku juga punya pengalaman sendiri. Alhamdulillah senang ibu-ibunya, senang terhibur, jadi nggak ngantuk katanya gitu. Jadi aku kan punya cerita yang kelam, punya cerita yang sangat bukan drama sih, jadi kesedihan lah ya. Dan bukan jual kesedihan juga di acara kajian itu. Contohnya ini diundang Ustadz Asad tadi, bagus itu ceritanya tentang Khadijah, istri Rasulullah, istri Nabi. Dimana Khadijah itu sebagai wanita yang kuat, wanita yang kaya raya, kuat dan imannya juga bagus. Tadi juga ada tentang yang diuji dari sama Allah. Saat diuji, kayak sekarang aku lagi ujian banget dari Allah, dapat ujian yang sangat besar. Tapi insya Allah aku bisa hadapi ujiannya. Kesedihan, kegagalan, kesendirian itu tadi ceritanya pas sama sekarang saat aku lagi seperti ini, sendirian, kesedihan, kegagalan. Kok boleh cerita sedikit terpuruknya tuh sampai seperti apa sih Pak saat ini? Ekonomi lah pasti. Ekonomi. Kan lihat dong sekarang kan ini juga itu udah jarang. Jadi agensi penonton enggak gitu kan ya. Gimana caranya dapat duit gitu? Gimana caranya bisa kayak dulu gitu kan ya? Gimana bisa hati tenang walaupun nggak punya uang tapi ada rezeki, ya udah minta sama Allah, jangan berharap sama manusia. Aku bilang gitu kan, aku pernah pinjam uang ke manusia ya, teman sendiri, tapi apa, diumbarin aib aku kemana-mana, diomongin aku kemana-mana, padahal aku bayar dia gitu loh. Aku nggak lama-lama cuma 3 hari tapi aib aku dibongkar kok sampai dikulitin gitu kan. Tapi dia baik sama aku, itu sahabat. Makanya kita berpesan, kayak Bu Eji berpesan, jangan pernah cerita sama bestie atau teman dekat, karena teman dekat itu punya teman lagi, cerita lagi ke dia, cerita diulik semuanya. Padahal aku kalau punya uang ya dulu aku baik sama orang, dan Allah tutup aib aku. Sampai sekarang aku nggak dibilang orang tuh aku lagi nggak punya duit, nggak kelihatan kan. Gimana gak kelihatan, aku selalu senyum, selalu gembira sama orang, ketemu orang aku selalu tidur gitu, cerah, ceria gitu kan ya. Satu, gak bisa mingkem juga kan gue. Jadi di mata orang tua ketawa terus gitu kan ya. Apa mungkin tabungan sampai habis atau sampai jual-jual barang mungkin? Tabungan? Ya, karena kan aku gak ada yang nyariin. Dan orang-orang gak percaya bahwa aku itu orang kaya. Dan orang-orang yang mau bantu itu kayaknya sama aku nggak percaya. Karena apa? Aku duitnya katanya habis sama berondong. Itu yang kata-kata sampai sekarang aku nggak suka. Aku udah jadi janda lama banget. Aku udah sendiri. Tapi orang menilai aku masih ntar duitnya habis sama berondong. Itu yang aku nggak suka dari orang-orang. Sampai melekat sekarang. Makanya aku sekarang sendiri kan. Masih orang nggak percaya. Masih orang nggak percaya juga aku sendiri. Nggak percaya. Katanya duitku habis sama berondong. Makanya aku takut minta bantuan sama artis yang tenar, aku takut bakal dicela kan. Pasti ujung-ujungnya dicela, ujung-ujungnya dihina. Ketika misalkan gini loh, aku minta bantuan ke orang, ke artis yang suka ngebantu, nggak pernah, aku takut. Takut jadi bahan, kan bikin malu apa anak-anak, bikin malu apa warga gitu kan. Tapi selama ini keluarga aku tahu aku lagi collab, kan aku juga ditipu orang apa kan. Aku waktu sakit aku ditipu orang duit dan arisan beruntun itu loh, turunan nggak dibayar juga dari Desember sampai sekarang, jumlahnya besar banget. Dari situ jadi aku nggak punya uang, jadi aku ganti duit orang dari situ karena arisan itu
Dan yang nipu aku juga orangnya nyicil tapi 500.000, nggak kelar-kelar. Ini jadi apa? Ya aku harus kasih. Ini cobaan. Aku ini cobaan ya. Mungkin Allah mau naikin derajat aku lebih tinggi lagi, kesabaran aku lagi. Tapi aku selalu bahagia, aku selalu senang, aku nikmatin hidup yang apa adanya gitu kan. Makanya aku selalu kajian untuk apa? Nenangin hati aku gitu kan ya, supaya aku tidak melakukan hal-hal yang kayak orang bunuh diri, frustasi, aku depresi, aku pertebal sholat aku lihat teman-teman, ya Allah enak banget jadi orang kaya, enak banget hidup mereka gitu kan. Dari dulu kan aku emang gak pernah jadi orang kaya, aku gak pernah hidup mewah. Apalagi semenjak kejadian yang kemarin pada ribut-ribut ini kan aku agak jauh sekarang kan. Emang agak jauh karena aku dibilang adu domba orang. Aku gak pernah adu domba, sudah aku benar gitu kan ya. Aku merasa aku tuh benar tidak ikut adu domba. Misalkannya aku belain ini tapi jadi gak pernah aku belain ini tapi jadi. Ikutin kelompoknya Sela, Kak Fitri katanya ikutin kelompoknya Dokter Ezi, aku juga Dokter Ezi Gladys. Aku nggak ikut campur dalam hal itu. Aku nggak ikut campur karena semua mereka teman kan. Dari situ emang nggak ada endorse, juga suka ada endorse dari orang-orang yang mungkin dari mulut ke mulut bisa jadi kan aku difitnah atau aku dijolimi. Aku lihat orang yang nggak lebih parah dari aku dibantu orang dengan duit bukannya. Padahal teman sendiri ada yang susah. Kadang-kadang kan sahabat sendiri susah, teman sendiri susah, tapi dia aku lihat dia lebih ngebantu orang yang baru dikenal. Kadang-kadang gitu kan, biar apa? Biar naik derajatnya, biar pansos gitu kan. Karena kadang-kadang manusia itu tidak mau dinilai sama Allah, tapi dinilainya dengan manusia. Di pansos. Kalau aku aja pernah ngebantu orang, tapi aku nggak pernah mau jangan posting ya, karena kan itu kan dibikin sesuatu. Aku bukan orang kaya, soalnya. Aku bantu tapi jangan diposting, aku bantu jangan diposting. Walaupun kayak Fahmi Bo, aku bantu dia. Pertama dia kemarin sebelum Melani aku bantu dia duluan, walaupun nggak gede. Cuman aku bilang jangan posting ya, gitu. Fahmi sering minta bantuan sama aku. Cuma waktu itu aku lagi susah kan, aku juga namanya janda ya. Tapi aku bantu kemarin, gak banyak sih. Terima kasih ya Poeli. Dari situ kan aku buka tuh di ada di infotainment kan. Ya terusnya aku lihat Kamelani ke sana. Terus Raffi Ahmad bantu juga gitu kan ya. Ya bukan aku bilang mau ria, bukan mau mamer, enggak, aku gak gede ngasih dia. Aku belum ketemu dia, belum ngeliatin dia karena kalau aku jenguk juga dibilangnya hidup aku lagi susah, ngapain mikirin orang gitu kan ya. Enggak. Jadi sana aku ikut kajian sama Bu Enji. Aku keliling ke Tangerang, kemarin 36 titik, nanti ke Bandung, nanti ke Anyer. Alhamdulillah ada rezekinya, aku berani ngomong ke Enji, kasih aku kerjaan dong. Apa yang aku bisa? Ya udah ikut dakwah kata dia. Ikut dakwah yuk kata dia. Alhamdulillah 2 hari aku ikut dakwah dia. Pagi-pagi aku makan bubur kan. Bisa mana sih? Aku makan bubur sarapan. Ada orang datang, ini Bu yang di sini ya di Tangerang Karawaci. Iya, aku Bu Eli. Kenapa Pak? Ikut umroh sama aku yuk gratis. Ikuti kita gitu. Ya Allah. Ini keajaiban dari Allah, baru 2 hari ikut dakwah sama Bu Enji. Aku dapat mujizat dari Allah yaitu umroh tahun depan. Aku pindah tahun depan karena tahun ini aku belum bisa selesai ya. Insya Allah kalau nggak di Januari Februari aku akan umroh gitu kan. Jadi tiap tahun alhamdulillah aku dapat umroh dari endorse. Kemarin dari Pasya Ungu dan Adelia Pasya tahun lalu Agustus. Waktu itu dari yang tahun berikutnya dari Munanda, dari Ibu Dewan aku diajak. Tapi tahun ini aku dapat dari orang yang baru aku kenal dan bukan teman, bukan sahabat, tapi saat itu baru kenal sama aku dan dia langsung menawarkan umroh. Aku terima. Jadi tapi orang banyak yang minta tolong sama aku loh di DM, Po tolong aku dong Po, aku nggak bisa makan. Kamu masih percaya mampu ya? Iya, dia nggak tahu kali aku juga cari duit. Aku punya suami 5, 4, emang ada yang ngasih aku nafkah? Gak ada kan? Gak ada pernah. Jadi aku hidup sendiri dari kecil, aku hidup cari duit sendiri. Makanya ada kajian ini ya, alhamdulillah bisa bikin tenang hati. Nggak mau sombong sama orang, mulai menjauhi hubungan-hubungan yang tidak di luar ya pokoknya yang gak dilalui sama agama, yang haram gitu kan ya. Mulai aku ngerti, mulai aku jauhin, ya Allah nggak suka aku jauhin.
dan emang aku tidak pernah minum, tidak pernah merokok. Tapi untuk ke tempat yang dugem itu mungkin udah aku kurangi. Kecuali teman ulang tahun aku datang. Itu enggak. Alhamdulillah deh, rezeki walaupun udah kayak dulu, tapi masih bisa makan, itu aja. Masih bisa, karena aku masih makan anakku, bukan makan ya. Ada sesuatu yang harus aku tiap bulan kasih anakku duit. Keluarga aku juga masih aku kasih duit walaupun udah gede, tapi setiap bulannya aku masih keluarin untuk anak dan keluarga. Kok cara melapangkan hati, memaafkan dengan orang-orang yang banyak menghujat atau menghina apa di saat turun, caranya gimana sih? Maafin, gak usah gini loh, maafin aja, dimaafin, gak usah main sama mereka lagi, tapi kita tidak membenci gitu. Kita nggak boleh ngebenci dia gitu kan ya. Aku nggak benci sama orang yang udah ngomongin aku, temen aku sendiri, sahabat aku sendiri, tahu banget aku gimananya, tapi aku dizolimin, aku diomongin kemana-mana. Alhamdulillah Allah nutup aib aku ya. Aku tuh dibilang kalau orang kaya, Allah aja nutup aib umatnya. Itu kenapa manusia. Makanya kalau berteman sekarang pilih-pilih udah gitu aja. Sekarang aku kalau emang nggak patut, arisannya aja udah aku tinggalin. Arisan, semua arisan udah aku tinggalin, karena buat apa dunia ikuti dunia terus, yang gak ada kelarnya. Kita cari amal sekarang ke akhirat gitu kan ya. Kayak joget-joget udah aku kurangi. Tapi kalau untuk di TV kayak ada musik kan. Tadi dulu gue kepegang hidung, sekarang gue ngomong bohong lagi ntar. Kan orang kalau ngomong hidung katanya bohong. Dipilek ini. Kayak di TV gitu ya, aku masih joget-joget, kayak kemarin musik-musikan aku masih ikut gitu kan ya. Ya pokoknya doain aja lah, rezeki pengen dulu lagi. Aku pengen usaha sekarang sih. Aku sekarang afiliator aja, dagang di TikTok ya. Dagang sama Musdalifah, Gendara Musdalifah, aku dagangin. Harus Musdalifah mau Bu. Iya, mau ikutin dia udah punya modal orang kaya, punya modal, dia nggak punya laki, aku nggak punya laki gitu kan ya. Jadi aku akan udah menjadi afiliator aja. Siapa yang mau naruh barang di aku afiliatornya, walaupun cuma dapat 10%, 15%, yang penting itu halal dari tenaga kita. Aku emang nggak pernah, alhamdulillah ya, nggak mau makan uang haram juga, nggak mau. Karena dari kecil anakku sampai sekarang, lihat ada nggak anakku bertingkah, nggak ada kan? Nggak ada nama anakku gimana, karena aku ngasih makan anakku dari uang yang haram, uang halal, bukan uang haram. Karena kan kena ke anak juga, bener kan? Jadi anak-anakku nggak ada yang bertingkah, nggak ada yang mabok-mabok, nggak ada yang minum-minum, alhamdulillah gitu kan. Doain aja, walaupun sekarang mereka pada tinggal sendiri kan sama aku, Gulfi kos. Kalau yoga di rumah aku sendiri di Cipinang. Insya Allah tahun depan pada mau nikah. Selesai mereka menikah, tanggung jawabku udah hilang sebagai ibu. Tapi tidak lepas dari seorang ibu, bisa tanggung jawab duit mungkin ya, udah berkurang karena kan udah rumah tangga. Tapi aku untuk doain dia, semoga anak-anakku rezekinya nggak apa-apa, dia nggak kasih uang aku. Walaupun aku tadi pulang buat anak-anak aku nggak pernah minta sama anak, nggak mau. Bagi dong duit mama, malah bisa aku bantu. Nggak apa-apa, mungkin anakku kan usia 2, gaji kecil ya, jadi nggak mau lah minta sama anak gitu kan. Pokoknya doain anak aja, semoga anakku nggak jadi anak durhaka nih orang itu. Ini kita ngomongin perjalanan religinya Ko Eli. Cerita paling gimana sih religi Ko sampai detik sekarang, dari mulai Ko Eli titik terendah gue ini sampai sekarang, udah alhamdulillah. Di tahun ini aku terendah banget gitu. Udah sedih, kegagalan, kesendirian itu ada sih sama aku. Jadi aku tuh kerjaan juga udah jarang kan. Walaupun masih ada 1 bulan sekali di TV, tapi kan itu tidak menjamin untuk kehidupan kita. Jadi aku bukan belajar, syukur lo ya, ada sih ngomong orang gini, setelah jatuh baru hijrah. Oh tidak, hijrah aku udah lama sebenarnya. Aku berhijab itu udah lama kan, dari 2019. Tapi lebih mendalami itu sekarang. Kayaknya lebih tenang, dengar ceramah, dengar kajian. Jadi gimana orang yang suka zolim sama kita, gimana orang yang jahat sama kita, itu kita jauhin aja. Tapi kita jangan butuhin. Kalau bisa kita ajak kajian. Makanya perjalanan hijrah aku sebenarnya sih, aku masih aku bangga sama Bu Enzi. Indira Kondak, aku bangga sama dia. Dia hafal 15 juz Al-Quran. Aku tidak bisa hafal. Betapa Allah ngasih dia mu'alaf dia ya, aku bangga sama dia. Aku bangga. Tapi aku belum bisa menghatam sampai segitu banyaknya. Insya Allah nanti katanya bisa. Eli bisa, kata Bu Enzi, Eli bisa siar juga. Insya Allah siar apa yang kita ceritain, pengalaman kita. Ya hijrah aku semoga
Sudah bukan hijrah ya, hijrah emang udah lama ya, tapi meninggalkan yang haram itu ya mulai dari sekarang. Dia meninggalkan yang tidak main-main sama orang yang suka ngomongin orang, tidak orang sama julid. Kalau kita bisa apa sih namanya, lebih dalemin agama lagi di bawah Islam itu harus sholat 5 waktu. Itu yang masih aku subuh suka ketinggalan kan, subuh suka kelewatan. Jadi aku coba gimana caranya biar bisa sholat 5 waktu yang bener, itu aja sih. Karena cuma di Islam ini cuma apa? Sholat 5 waktu. Sunnah pun nggak apa-apa kalau nggak dijalankan, yang penting 5 waktu. Sunnah itu kalau bisa. Lebih banyak sekarang suka baca-baca doa surat 1000 dinar, al-waqi'ah gitu kan ya. Saya lihat apa namanya, Yasin Fadilah, baca-baca Yasin itu kan karena itu bisa membawa rezeki kita sama Allah langsung. Kita sama Allah, jangan berharap sama manusia.